Piala Dunia sebentar lagi dimulai. Di ajang 4 tahunan ini kita akan menyaksikan banyak bintang beradu hebat di atas lapangan. Bintang-bintang senior saling pamer kebolehan. Sementara para pemain muda juga tak mau ketinggalan beraksi. Tapi di antara mereka ada beberapa pemain anomali. Pernah gak sih kalian perhatikan? Ada loh pemain-pemain yang munculnya cuma di Piala Dunia. Para pemain ini menjadikan Piala Dunia satu-satunya panggung untuk memperlihatkan diri ke dunia, bakat tak yang cuma muncul di musim hujan. Kalian penasaran siapa saja mereka? Berikut starting level list telah merangkum 6 pemain aneh yang cuma muncul tiap kali ada gelaran Piala Dunia. Clint Dempsey. Clint Dempsey. Mungkin sebagian dari kalian butuh waktu beberapa detik untuk akhirnya sadar. Iya dia. Wajar karena di luar Piala Dunia, nama pemain satu ini memang jarang malang melintang di tim besar. Paling-paling di Tottenham Hotspur. Itu pun kalau Spurs layak disebut sebagai tim besar. Ngomong-ngomong soal Dempsey, mantan pemain Amerika Serikat ini adalah pencetak gol tercepat di Piala Dunia Brasil 2014. Ketika itu ia cuma butuh waktu 29 detik untuk getarkan jala gawang Ghana. Kolektor 141 caps bersama timnas Amerika Serikat ini dikenal sebagai salah satu legenda sepak bola negeri Paman Sam. Begini-begini, Dempsey ini sudah tampil di 3 edisi Piala Dunia berbeda. Pria asal Texas pertama kali bertarung di turnamen 4 tahunan tersebut pada 2006. Ia lalu membela Amerika Serikat lagi pada edisi 2010 dan 2014. Tampil di 3 Piala Dunia berarti membuat Dempsey sejajar dengan Zinedine Zidane dan Pele. Kendati begitu, karena karirnya lebih banyak dihabiskan di klub-klub Amerika Serikat, tidak banyak yang kenal atau sekedar ingat nama Dempsey. Orang baru akan sadar ketika ia mentas di Piala Dunia. Dempsey sempat bermain di EPL sekitar 6 tahun bareng Spurs dan Fulham. Ia lalu menutup karirnya di klub MLS Seattle Sounders pada 2018 silam. Bryan Ruiz. Masih dari ajang Piala Dunia 2014. Ketika itu Costa Rica menjadi underdog yang cukup disegani di antara para raksasa. Satu nama pun mencuat sebagai bintang. Sang kapten yang bernama Bryan Ruiz. Ruiz membawa rekannya melaju sampai babak perempat final. Itu adalah capaian terbaik buat Costa Rica. Padahal waktu itu Costa Rica dijebloskan ke grup yang super sulit. Anggotanya antara lain Uruguay, Italia, dan Inggris. Namun siapa mengira tim ini lolos sebagai juara grup. Langkah mereka baru terhenti di babak perempat final di tangan Belanda. Kendati perjalanan Costa Rica tuntas, Ruiz tetap dikenang banyak orang. 4 tahun setelah itu, Ruiz kembali sebagai kapten pada Piala Dunia 2018. Bahkan pada 2022, pelatih Luis Fernando Suarez masih memberinya kepercayaan untuk memandu para pemain muda ke Qatar. Tapi yang jadi pertanyaan, kemana Ruiz saat tak bermain di Piala Dunia? Jawabannya, ia melanglang buana ke sejumlah klub. Pemain yang di masa muda sempat dilirik Spurs dan Arsenal itu sempat memperkuat Fulham selama 2,5 tahun. Ia lalu dipinjamkan ke PSV pada 2014 dan dijual ke Sporting CP pada 2015. Ruiz pindah ke Santos seusai Piala Dunia 2018. Ia kemudian pulang ke tanah kelahiran, memperkuat LD Alajuelense per 2020 dan pensiun 3 tahun setelahnya. Hong Myung-bo. Korea Selatan adalah salah satu tuan rumah pesta bola Piala Dunia 2002. Tapi siapa yang mengira skuad negeri gingseng akan melaju sampai babak semifinal? Mereka bahkan menaklukkan negara-negara unggulan macam Jerman, Spanyol, dan Italia. Di balik kisah itu ada sosok Hong Myung-bo. Hong ketika itu menjabat sebagai kapten tim. Ia juga menjadi pengawal utama pertahanan Taeguk Warriors yang cuma kebobolan 3 kali dari babak grup sampai semifinal. Karir pemain satu ini juga mungkin akan buat kalian tercengang. Pasalnya, Piala Dunia 2002 bukan Piala Dunia pertamanya.
melainkan Piala Dunia keempatnya secara beruntun. Iya, kalian gak salah dengar. Selain berpartisipasi pada ajang 2002, Hong juga turut membela Korea Selatan di edisi 1990, 1994, serta 1998. Jumlah turnamen yang sama dengan yang sudah dimainkan Luka Modric dan Thomas Müller. Namun kalian tak akan menemukan Hong di luar Piala Dunia. Itu karena selama karirnya Hong bermain untuk tim-tim Korea Selatan dan Jepang. Antara lain Pohang Steelers, Kasiwa Reysol, dan Sangju Sangmu. Tapi jangan khawatir, kalian masih bisa melihat Hong lagi di turnamen Piala Dunia 2026 nanti. Tapi bukan sebagai pemain, melainkan pelatih yang membesut timnas Korea Selatan. Asamoah Gyan. Kalian masih ingat kejadian Luis Suarez main basket di depan gawang pada Piala Dunia 2010? Kalau masih ingat, maka kalian pasti juga mengingat Asamoah Gyan. Akibat aksi Suarez itu, Ghana mendapat hadiah penalti. Nah, Gyan inilah yang jadi algojonya. Tapi sayang, untung tidak menyertai Gyan ketika itu. Tembakannya membentur mistar dan menjauh dari gawang. Momen itu dinobatkan sebagai salah satu momen paling ikonik di Piala Dunia. Otomatis, nama Gyan dikenal banyak orang di seluruh dunia. Tapi, Piala Dunia tahun itu ternyata bukan kali pertama Gyan jadi buah bibir. Sebelumnya pada 2006, Gyan muda berusia 21 tahun mencetak gol pertama Ghana dalam gelaran Piala Dunia. Pada edisi Piala Dunia 2014, Gyan bahkan masih mendapat kepercayaan untuk membela The Black Stars. Pemain kelahiran 22 November 1985 itu menjadi kapten tim yang berlaga di Brasil. 3 kali mentas di Piala Dunia membuat Gyan dikenang sebagai legenda. Koleksi 51 golnya menjadikan Gyan top scorer sepanjang masa Ghana. Namun begitu, kalian mungkin tak banyak melihat Gyan beraksi di luar pentas Piala Dunia. Itu karena pria kelahiran Accra lebih banyak menghabiskan karirnya di luar Eropa. Pernah sih selama 7 tahun ia main untuk Udinese, Sunderland, dan Rennes. Tapi setelah itu ia berkelana ke UAE, Tiongkok hingga akhirnya pensiun di tanah kelahiran sendiri. Guillermo Ochoa. Siapa sih yang gak kenal mas-mas kribo dari Meksiko satu ini? Guillermo Ochoa adalah namanya. Kiper yang selalu tampil nyentrik dengan gaya rambut khasnya itu diam-diam juga termasuk veteran Piala Dunia loh. Ochoa tercatat sudah hadir dalam 4 edisi Piala Dunia. Antara lain edisi 2006, 2010, 2014, dan 2018. Yang unik dari kiper andalan timnas Meksiko ini adalah selalu saja ada aksi-aksi menawanan ajaib. Sebagai contoh, ada aksinya ketika berlaga melawan Brasil pada Piala Dunia 2014. Ketika itu, Ochoa pontang-panting melakukan 6 penyelamatan. Salah satunya adalah menggagalkan tandukan Neymar sekitar menit 25 pertandingan. Rasanya semua orang kenal kalau Ochoa adalah kiper Meksiko. Tapi kalau ditanya beliau main di klub mana, ada yang bisa jawab tanpa tanya ChatGPT atau Gemini? Itulah yang membuat Ochoa unik. Setiap Piala Dunia, ia selalu hadir. Tapi ketika Piala Dunia selesai, ia ngilang seperti kucing waktu ada banjir besar. Ngomong-ngomong, Ochoa ini pernah membela sejumlah klub Eropa. Sebut saja Malaga, Granada, serta Salernitana. Sekarang, kiper 40 tahun itu bermain untuk klub Cyprus EIL Limassol. Kalian tak perlu kangen akan aksi-aksi Mas Ochoa. Pasalnya, tahun ini ia kembali mendapat panggilan dari timnas Meksiko untuk memainkan Piala Dunia kelimanya. Enner Valencia. Sebagai penutup, ada nama Enner Valencia. Bukan, Enner Valencia ini sama sekali nggak punya hubungan darah dengan mantan pemain Manchester United Antonio Valencia. Tapi keduanya memang berasal dari negara yang sama, Ekuador. Di negara yang satu ini, Enner Valencia adalah seorang legenda sekaligus top scorer sepanjang masa. Koleksi 49 golnya menjadi bukti bahwa Enner adalah ujung tombak paling mematikan latri sepanjang masa. Valencia ini cuma main 2 kali di ajang Piala Dunia, yakni pada edisi 2014 dan 2022. Tapi kemunculannya sanggup menghebohkan dunia. Valencia adalah orang yang membuat Qatar malu di hadapan fansnya sendiri lewat brace yang ia cetak.
Kalau kalian ingat kembali, Valencia juga turut menyumbang 3 gol di babak grup Piala Dunia 2014. Ia ikut membantu Latri menahan Prancis 0-0 ketika itu. Sayangnya di luar Piala Dunia, tak banyak yang tahu kiprah Valencia. Ia memang pernah mampir sebentar di West Ham dan Everton. Tapi selebihnya, Valencia lebih banyak berkiprah di luar liga atau benua biru. Pakuka, Fenerbahce, dan Internasional menjadi segelintir klub yang pernah diperkuat pria kelahiran San Lorenzo itu. Nama pertama kini menjadi klub yang dibela Valencia sampai narasi ini dibuat. Untuk edisi 2026 nanti, Ener Valencia kabarnya masih akan turut serta. Pengalaman yang ia miliki masih akan sangat berguna untuk membimbing generasi muda Latri. Dari 6 nama tadi, kira-kira mana nih yang masih nempel banget di ingatan kalian? Atau ada pemain yang ketinggalan dan belum disebut dalam daftar? Bantu tambahin di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa.